Jadi program-program dari OSIS ya alhamdulillah bisa terpilih juga kemarin, bisa jadi ketua OSIS. Kan antum juga wakilnya. Lah iya ya. Masa Oh iya ya. Ini Kak Zimas nih kayaknya bandel kali di rumah, bagusan masuk sekolah Mimi aja. Loh, Mimi punya sekolah? Enggak, Mimi ngajar di situ. Apa namanya? SMA Stapis Quran Alamar oh, gitu. jadi kan. gitu. Dari namanya aja bunda saya udah tertarik gitu kan. Dengar-dengar slopnya hilang juga ya, Bib ya? Oh. Kosop ya? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Oh, ya ini dia. Iya ya, teman-teman. Habib Ar-Rasyid, ketua OSIS Al-Ammar. Apa kabar, Bib? Ya, baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita opening dulu ya. Wahid Isnain Salasa. Ahli kilbab. Oke, orang penting nih. Aduh. Jauh-jauh datang dari mana nih, Bib? Ya, Ketua OSIS Al-Ammar nih. rumah saya di Deli Tua, alhamdulillah. Masih rumah orang tua. Tapi kan kita satu asrama. Iya. Aduh, kayak mana nih? Di bulan Ramadan nih OSIS nih mau ngapa-ngapain aja programnya? Kalau di bulan Ramadan ini ya banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan dari sekolah kita. Kayak melakukan safari Ramadan gitu, keluar-keluar. Kultum-kultum ya. Sekaligus untuk melatih diri kita, pemuda-pemuda, untuk melatih berdakwah, biar bisa kan di depan orang banyak, biar Islam ini nggak hancur gitu. Betul. Terus maju, terus berjaya. Karena kan kita setiap dari kita tuh pemimpin. Nah, jadi kita itulah untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islam kita di mana-mana pun kita berada. Lagian pun sekolah kita ada banyak program-program. Jadi gitu OSIS pun pasti bingung kan mau buat program apa kan. Dari kultum, dari banyak mualim-mualimnya yang ngapain ya kan. Iya, dari sekolah kita itu udah banyak memang program yang diberikan sekolah kita ini. Jadi kita kayak merasa ada yang kita latih di dalam ini. Dah, habis itu kalau misalnya lah antum jadi ketua OSIS, Bib, menurut antum berat nggak bebannya kalau misalnya ngurus OSIS, ngurus tapis, ngurus pembelajaran? Ya, berhubung kan saya alhamdulillah udah terpilih lah jadi ketua OSIS. Jadi ya bebannya ya bisa dibilang ada juga, pasti beban ada. Karena kita ngapain sekali pembelajaran, tapis sama organisasi-organisasi. Tapi itulah yang sekaligus melatih kita biar biasa nanti di masa yang akan datang kita mental baja Ya tahan dengan apapun nanti ketika kita di luar. Berhubung kan sekolah kita nih bagus sekali. Bagus ya. Keren sekolahnya keren sih. Ada juga kenapa ya alhamdulillah saya masih kelas 1 SMA. Masya Allah, tabarakallah. Masih baru masuk, masih tahun lalu masuk. Alhamdulillah mau naik kelas 2. Nggak nyangka dari kelas 2 aja, Bib. Iya, nggak nyangka. Keren. Yang awalnya baru masuk MPLS. Ini cerita MPLS lucu nih. Coba. MPLS kayak mana nih cerita MPLS? MPLS banyak cerita kita di situ kan. Banyak ya. Yang awalnya pertama kali terkejut gitu. Masuk beda gitu sensasinya sama sekolah-sekolah luar. Yang buat beda tuh ya teman-temannya sedikit gitu, nggak kayak sekolah-sekolah kita di luar. Biasanya sekolah-sekolah 20-an, ratusan. Ini awal kali masuk 9. Iya, 9. Kita di antara 9. Iya. Kita kan satu tim waktu MPLS tuh. Oh iya. Apa nama timnya? Yang mulai Meko, kemudian lupa pula. Tapi cerita dalam itu yang nggak mungkin bisa dilupa. Minum pakai gayung ya saat tidur satu tenda. Keren sih. Awal-awal kita buat lawakan, ketawa-tawa. Iya. Mafia Al-Ammar masih ingat ya? Mafia. Iya. Bisa masuk Al-Ammar kayak mana? Bisa jalannya ini pasti panjang ceritanya ini, coba. Kalau cerita awal masuk Al-Ammar itulah yang panjang kali. Ya jadi tuh pas itu baru-baru tamat SMP. Jadi bingung lah mau nyari sekolah di mana. Mau nyari sekolah rencananya yang sesuai kita gitu. Orang tua nyuruh harus ada Al-Qur'annya. Boleh memadukan ilmu dunia, tapi harus ada ilmu akhiratnya juga. Jadi dunia dapat, akhirat dapat juga. Iya, gitu orang tua minta pas itu. Harus ada hafiz Qur'annya gitu. Jadi bingung lah. Bingung kali. Rupanya pas masih jam-jamnya libur sekolah. Sering tuh main-main dari depan-depan Al-Ammar ini. Lewat-lewat. Rupanya nggak sengaja terscroll di Instagram. Dapatlah
ini kan sekolah yang sering dilewati. Kok nggak pernah nengok gitu. Karena kan cuma sekedar lewat, udah nggak terlalu ditengok lagi. Iya, betul. Buka lah Instagramnya, rupanya mantep juga. Kayaknya ya. bagus gitu di sini. Bagus. Program-programnya di dalam itu pun kayaknya menarik gitu. Soalnya kan memadukan sains dan Al-Quran. Kayak namanya SMA Sains Tahfiz Quran Al-Amar. Iya. Itu kan itu dipadukan. Jadi iseng-iseng nengok lah Instagramnya. Tertarik. Ngomong sama orang tua. Oh, antum yang mau sekolah sini, bukan orang tua yang... Iya, awal mulanya saya sendiri yang nyari sekolah itu di sini. Orang tua nggak ngerti-ngerti. Ya. Pokoknya orang tua bilang, pokoknya harus Al-Quran. Harus ilmu agama itu dipadukan sama Al-Quran. Yaudah lah, nyari sendiri. Rupanya dapat ini, alhamdulillah. Datanglah ke sini sama ayah pas itu, sama ayah. Nengok-nengok, keliling-keliling. Nengok fasilitas-fasilitas itu juga sama program-program di sini. Dan alhamdulillah menarik. Tertarik gitu kita. Kayak takdir tuh memanggil kita untuk di sini lah. Iya, siap. Jadi pengen lah gitu. Udah daftar kata ayah. Daftar. Pas itu banyak yang daftar. Lumayan banyak juga. Banyak ya. Pas itu dibilang 25 orang dari laki-laki yang hanya diterima. Limitnya 50 siswanya, udah ngedon juga ya kan? Iya, karena pas itu kita tinggal 1 orang. Daftar udah nomor keberapa? Nomor akhir-akhir lah, udah mau habis. Udah nomor habis kuota gitu. Jadi, terima atau enggak nih? Ya udah daftar. Nah, masuklah sesi kita kemarin kumpul-kumpul, testing. Masuk ikut waktu itu. Oh ya, testing lah. Iya. Pas testing itu juga sedikit orangnya, cuman beberapa orang lah, karena kami gelombang ketiga yang ikut testing. Dan alhamdulillah dapat berita, ya alhamdulillah kita terpilih masuk untuk ditakdirkan di sini. Siap. Masuklah masa-masa MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Di situ kan pertama kali kita dikumpulkan di aula tuh. Iya. Antum yang baca doa tuh kan? Oh iya, masih inget Masih lah. Baca doa. Jadi saya pikir antum abang kelas waktu itu sama Yasir nggak salah doa ya kan? Abang kelas nih itu, rupanya sekelas asrama. Ya pas itu pun nggak tahu juga, tiba-tiba bisa baca Quran. Ya alhamdulillah bisa, karena kita tamatan pesantren juga, nggak malu-maluin. Yaudah masa MPLS tuh rame karena sama orang tuanya juga ada lah kan, masih awal. Rupanya orang tuanya disuruh pulang lah kan, menyisakan kita-kitanya, santri-santrinya di sini. Rupanya ya itu tinggal berapa orang aja terkejut gitu. Rupanya kalau satu angkatan laki-laki cuma 9 orang. 9 orang. Satu kelas kita 9 orang. Jadi beda gitu. Beda ya. Ini nggak nyangka ya gitu. Ya tapi pas itu pernah juga cerita sama ayah. Jadi ayah tuh bilang kayak gini. Dimanapun kamu sekolah, itu nggak pernah menentukan kesuksesan kamu. Seberapa banyak temanmu juga nggak bakalan menentukan kesuksesan kamu. Itu kan tergantung diri kita sendiri. Justru saingan kita lebih sedikit di sini. Kita bisa lebih mengapai bakat, meningkatkan bakat kita di sini tuh bisa. Karena sedikit orangnya, Betul. Jadi bakat kita lebih terasa gitu, karena kita pun difokuskan. Karena masih sedikit kita berusaha dijadikan yang terbaik ya dari sekolah ini. Sekolah ya, yang terbaik dari yang terbaik. Iya, mantap kali ya. Terkejut juga itu, terkejut kali lah. Karena sedikit kali gitu, nggak kayak sekolah-sekolah lain. Yang namanya juga sekolah baru ya. Baru 2 tahun sekolah kita juga kan. Masa-masa MPLS, kan kita tuh ceria-ceria pada masa itu. Iya, masih ceria. Ngingat-ngingat kita dulu di SMP gitu. Apa-apa yang nggak bisa kita lakukan sekarang kan, karena situasinya kita udah jadi santri nih. Sekarang kan sekolah kita juga boarding, nginap di sini. Jadi kan segala sesuatu yang biasanya kita di luar tuh ya nggak bisa kita lakukan, nggak bebas. Saya ingat waktu antum pertama kali masuk MPLS kan antum nangis gitu. Nangis. Masih itu kayaknya achievement sampai 3 tahun ke depan itu kayaknya diingat-ingat terus ya. Saya nangis itu ya. Memalukan sih sebenarnya, tapi ya karena saya baru pertama kali mondok. Saya kan dulu SMA kan, sempat SMA, cuma pas daring asih bandel kan, nongkrong aja di marin bunda saya. Pas pula guru res privat saya mau 5 yang di sini, mau 5 Mimi. Ditawarin terus lah. Ini Kak Zimas nih kayaknya bandel kali di rumah, bagusan masuk sekolah Mimi aja. Loh,
Mimi punya sekolah? Enggak, Mimi ngajar di situ. Apa namanya? SMA Stapis Quran Alamar. Oh, gitu jadi kan. gitu. Dari namanya aja bunda saya udah tertarik gitu kan. Sekolahnya kayak mana basisnya emang? Dia apa pesantren, tapi nggak pala pesantren kali, masih ada belajar umumnya. Cocok lah. Saya nolak juga. Saya takut pertama kali kan. Saya SMA jurusannya IPS. Oh, IPS dulu. Nah, iya. sini jurusannya IPA. Oh. Saya takut aja ketinggalan ilmu saya di sini. Habis itu hafalan saya pun masih rendah lah waktu itu kan di SMA kan. Iya. Udahlah dibilang bunda saya kuat-kuatkan lah, udah nggak apa-apa, masuk aja tes. Udah akhirnya lah. Jumpa kita di sini ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sih gitu dulu pengennya. Tamat pesantren maunya negeri gitu. Biar bebas. Iya. Cuman orang tua saya nggak ngizini, takut dia anaknya kena pergaulan-pergaulan gitu. Betul. Jadi pokoknya sekolahmu ini harus berbasis dengan Al-Qur'an. Iya. Sama boarding biar bisa kita terjaga di sini Betul. gitu. Ya, Jamin alhamdulillah jumpa lagi nih. Keren ya. Masa-masa MPLS lah ya kan, nggak bisa kita lupakan tuh 3 tahun. Tapi nggak terasa nih 3 tahun dah lewat aja. Iya, nggak terasa kita udah mau naik kelas 2 ini. Kelas 2 rencana. Yang dulu kita adik kelas, sekarang kita udah punya adik kelas lah ya kan. Iya. Program kedepannya apa, Bib? Program OSIS untuk kedepannya, Iya. ya intinya itu kita menjadikan sekolah ini menjadi sekolah-sekolah yang terbaik di antara yang ruang lingkupnya kecil dulu lah. Iya. Tanjung Kan Merawa namanya ini. merintis lah, sekolahnya masih karena merintis kita lah. masih Iya. merintis. Betul. Iya. Terutama kita menguatkan semangat dari teman-teman kita dulu lah. Santri-santri kita, untuk teman-teman terus kita. berjuang bersama kita di sini. Iya, betul. Jadi program-program dari OSIS ya alhamdulillah bisa terpilih juga kemarin bisa jadi ketua OSIS. Kan antum juga wakilnya. Lah, iya. Masa Oh iya ya, wakil ketua OSIS dan ketua OSIS ini Iya, masa- sepertinya, teman-teman ya. masa nggak tahu program kita? Iya. Program kita di sini juga cukup banyak. Ini acting kan nampak kali sepertinya ya guys ya. Iya. Iya. Karena kan kita juga punya guru-guru yang hebat di Guru sini. yang hebat yang membimbing kita ya. Terima kasih banyak lah. Iya. Dan ini juga termasuk podcast perdana kita ya. Bib, Oh ya. iya. Memang perdana lah. Iya, nanti kalau misalnya banyak yang suka kita undang-undang siswa-siswa santri-santri yang lain lah ya. Iya, dengan Teman-teman kita. cerita-cerita yang berbeda. Iya, yang lucu-lucu. Karena Pengalaman mereka berbeda. punya cerita sendiri-sendiri di asrama tuh. Pasti dong. Pasti. Dari kawan-kawan kita aja udah ada yang dari Padang Wah, Sidempuan. banyak. Kan kita nggak tahu ceritanya kenapa dia bisa tiba-tiba di sini. Kali di sini, Nah, nyampe di sini, nyasar di sini kan nggak tahu kita. ya, itu juga memang kurasa takdir. Takdir kita. Allah manggil kita di sini, mempertemukan kita di sini. Betul. Dan semoga kita juga bisa sama-sama sukses dari sini. Keren doh. Mantap. Tapi jangan lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Keren. Nih Ramadannya ada yang baru nggak nih, Bib? Bib, Ramadan ini berhubung Ramadan pertama kita di sini. Iya, betul. Ya kan? Karena kita baru masuk juga. Bermasuk. Angkatan kedua, kelas Kedua, 10, ya. masih kelas 1. Jadi kan kita ini masih Ramadan yang pertama. Iya. Jadi yang bikin terkejutnya gitu, nggak nyangka aja tiba-tiba kita bisa tausiah gitu. Kultum, Yang biasanya belum pernah dipanggil keluar. Iya, Akhirnya- pengalaman ya, Bib, Oh, ya? pengalaman kali dipanggil keluar. Lihat di situ, Beb. Oh iya. Kita lihat ya, Beb. Nah, Kita lihat dulu ini bagaimana, Bib ya. Kultum di luar, dengar slotnya hilang juga ya, Bib ya. Oh. Kosong ya. Astagfirullahaladzim. Jadi pas itu Jo ikut apalah tausiah di luar. Kalian ngelatih Keren. pengalaman. Ya. Masya Oh, Allah. ya ini dia. Iya ya, teman-teman. Inilah Habib ya. tausiah. Bangga Di luar. bangga saya. Ramadan, safari Ramadan. Yang aturan sebelumnya tuh belum pernah. Ini banyak tangan-tanganin Habib ya. Oh Bocil-bocil nih Habib ya. Nah, kita ceramah. Jadi pas ceramah itu biasalah bocil-bocil. Iya, tugas Ramadan. Tugas Ramadan dari sekolahnya minta Iya. tanda tangan ustad. Betul. Jadi begitu betul. siap tausiah kok dipanggil ustad gitu. Ustad bisa tanda tangan ya. Amin lah ya Habib ya. Amin. Keren sih. Iya. Ini masih PPKM ya masjid Habib ya, jarak-jarak gitu. Enggak. Berhubung kemarin itu masjidnya masih kemarin hujan. Hujan. Jadi kurasa Dirahmati Allah mungkin Habib ya. Iya, Kultum dirahmati masjid Allah, yang Ramadan turun diberi ya. keberkahan. Masya Allah, iya. Jadi pas itu ya masih hujan. si hujan. Cuaca pun agak-agak mendung. Jadi sikit lah, nggak sikit juga sih, banyak juga yang datang. Lumayan lah. Nggak ngira sedikit, yang penting pengalamannya itu ya. Iya, Habib, ya. pengalamannya. Karena pun rasa nggak bakalan kalau kita sekolah-sekolah di luar tuh
Jarang lah ya. Jarang bakal dapat kayak gitu. Ini Kita cuma dapat dikasih buku Ramadan itu aja ya. Nah, nggak nyangka soalnya tiba-tiba nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka kita bisa melakukan kegiatan itu. Keren sih Bib, keren. Melatih, mana tahu udah besar jadi presiden mahasiswa nanti kan. Oh, amin. Ataupun presiden negara bisa jadi. Minimal kita tuh bisa melatih public speaking kita lah di depan banyak orang. Biar kita nggak grogi-grogi. Dulu sempat juga grogi kalau ngomong depan orang pasti getar-getar. Pasti. Alhamdulillah keringat dingin. Sekarang udah santai-santai aja gitu ya. Santai. Karena udah sering Bib. Iya, udah keren. sering. Ala bisa karena biasa. Oke, itu juga tuh. Betul. Habis itu apa lagi yang mau ditanyakan ya sama Habib nih ya? Kalau misalnya Habib mau ngapal tuh trik-triknya apa sih supaya cepat ngapal? Kan Habib ini kan termasuk orang banyak hafalan juga lah di asrama kita kan. Apa trik-triknya? Ya, alhamdulillah sekolah kita kan juga berbasis Al-Qur'an. Jadi kewajiban kita di sini ada program wajib itu yang ngapal Quran, namanya SMA Sains Tahfiz Quran Al-Amar. Iya. Jadi kan kita selalu ada target. Ya, untuk target kita tuh kita berusaha kita kejar. Namanya demi untuk banggakan orang tua juga. Iya. Karena apapun yang kita perbuat, gak ada yang bisa membalas jasa-jasa dari orang tua itu. Jasa kan itu besar. Jadi ingin gitu. Kan karena katanya kalau hafiz Quran itu bisa memakaikan mahkota untuk orang tuanya di akhirat kelak. Jadi ingin kita pasti Habib ya. Berusaha ngapal Quran juga ya capek. Berat karena kan kita di sini udah boarding, kita mesti sholat tahajud, bangun jam 3:30 untuk sholat tahajud, kegiatan-kegiatan lain. Jadi tuh berat. Sering gitu kayak ngeluh-ngeluh gitu, capek kali. Biasa itu, biasa. Manusiawi pasti punya lelah, Bib. Iya, capek kali gitu, hafal Quran. Rupanya tiba-tiba ya dijalani aja. Kita coba-coba, nggak nyerah, pantang mundur. Dikasih aja jalan sama Allah nanti, Bib. Insya Allah ngasih jalan, ngasih kemudahan. Kan kalau kita bersungguh-sungguh Allah pun nilai dari perjuangan kita gitu. Betul. Semoga lelah kita menjadi lillah. Ya, amin. Ya, pesan terakhirnya untuk teman-teman kita lah yang nonton ini penutup nih. Udah membuka juga nih puasa nih kan. Oh iya. Puasa lupa pula. Ramadan. Udah membuka Ramadan ini ya. Ramadan. Jadi ini pesan-pesan terakhir kita buat teman-teman yang sedang berjuang bersama kita ya kita harus terus semangat. Ingat ada orang tua yang kita banggakan ya teman-teman ya. Iya, itu yang pertama. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dulu. Masyaallah, betul. Baru ada orang tua yang harus kita buat bangga sama diri kita sendiri. Iya, 3 poin penting ya sih, Bib. Ada sebenarnya. Itulah ridho Allah yang pertama tuh. Jadi kita tuh mencari ilmu menuntut semana-mana tuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang di luar semoga dapat hidayah masuk sini lah ya insyaallah. Amin. Iya. Bisa jumpa kita di sini. Bisa jumpa dapat hidayah lah ya kan. Iya. Bisa insyaallah. Enggak ada yang enggak mungkin ini Bib ya. Iya, enggak mungkin. Mungkin itu aja ya Bib ya. Iya, itu aja lah. Langsung ditutup Mulim. Tutup langsung ya. Iya. Oke, sekian dari kami lah ya teman-teman ya. Semoga suka dengan konten kami. Wahid Isnain Salasah. Apa? Aduh. Akhir, Bang.